plastik itu hampir 14,7% dari jumlah timbulan sampah. Hanya pemulung ya, inisiatif pemulung, tapi dari bantuan pemerintah ataupun sistem yang disediakan oleh pemerintah nyaris tidak ada gitu. Februari 2016, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memusatkan perayaan Hari Peduli Sampah Nasional di Hari Bebas Kendaraan di Bundaran HI, Jakarta. Salah satu yang ditekankan dalam Hari Peduli Sampah adalah pengurangan produksi sampah plastik nasional. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian KLH mengeluarkan edaran tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Pemerintah mematok harga minimal Rp200 per kantong. Sasarannya adalah pasar modern atau gerai retail. Uji coba ini hanya berumur 9 bulan. 1 Oktober 2016, Aprindo memutuskan memberhentikan program kantong plastik berbayar hingga ada peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum. Meski peraturannya sudah berakhir, untungnya masih ada pihak-pihak yang memberlakukan diet kantong plastik. Salah satunya adalah perusahaan retail yang kini memiliki 135 gerai di Indonesia. Sebelum kami melakukan campaign, itu rata-rata penggunaan kantong plastik itu 3 kresek per customer. Kemudian ada penurunan jadi 2 kantong plastik per customer. Dan luar biasa, setelah kami menerapkan KPTG, itu drastis bisa di bawah 1 kantong plastik per customer. Alhamdulillah nggak ada pengurangan sales. Karena apa? Di Superindo itu selain kami menerapkan kantong plastik tidak gratis, kami juga ada program cashback. Jadi kami melakukan fair treatment di Superindo. Buat customer ya, kalau customer tidak menggunakan kantong plastik, mereka bisa mendapatkan cashback. Ke depan kalau itu bisa berubah menjadi suatu regulasi di mana semua retailer punya kewajiban untuk menjalankan, tentunya impact-nya akan lebih besar, apalagi kalau itu diterapkan secara nasional. Gebrakan ini akan lebih terasa lagi kalau bukan hanya retailer yang melaksanakan. Terkait fakta bahwa konsumsi kantong plastik lebih banyak terjadi di pasar tradisional. Pasar tradisional. Pasar tradisional jumlahnya hampir berapa ribu. Kalau retailer kan hanya 30-an, 90 ribuan lah. Tapi konsumsi masyarakat yang pergi ke retail sama ke pasar rakyat kan masih banyak kayak pasar rakyat. Aktivis lingkungan menawarkan alternatif kebijakan jika pemerintah masih sulit mengontrol pemakaian kantong plastik di pasar tradisional. Solusinya adalah pembebanan cukai bagi produsen kantong plastik. Kita juga pengambilan kantong plastik berbayarnya dimulai ketika dari produsennya ya. Jadi ketika produsen kantong plastik itu mengeluarkan produk plastik, dia sudah harus bayar tertentu dari mulai ketika dia keluar dari fasilitas produksinya gitu ya, bukan ketika orang ambil di penjualnya, Pemerintah memilih jalan lain. Pemerintah punya rencana mengatur kantong plastik ramah lingkungan. Kalau permen saya yang sudah saya usulkan ke Ibu Menteri terkait kantong plastik tidak gratis, penggunaan kantong plastik tidak gratis itu tahun 2000 tanggal 1 Januari 2019, 1 Januari 2019 mestinya kantong plastik yang tidak ramah lingkungan tidak boleh beredar. Kalau mau bagus ya bioplastik. Jadi kita batasin mulai 1 Januari 2009 tidak boleh ada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Pakailah plastik yang berdasarkan SNI. Kementerian Bapak ada kemitraan dengan kita, memang ini kelemahan ada di kita ya. Kita sebenarnya kemitraan kita dengan teman-teman di daerah. Tetapi kan ada daerah yang aktif dan ada daerah yang pasif. Kita kerjasama dengan kelompok LSM, kita dengan INSWA bekerja sama, dengan Adupi kerjasama, dengan beberapa LSM kerjasama. Tapi kan jumlah masyarakat kita itu kerjasamanya belum sebanding lah dengan paparan luasan Indonesia ini. Kalau di kota-kota metro kita sudah agak lumayan. Tapi kalau tersebar di seluruh Indonesia berat juga. Kita tuh ada 530 kabupaten kota, yang saya sentuh baru 30-an. Kan kecil. Jadi belum kelihatan gitu loh.
3 tahun lagi menuju 2020, akankah target Indonesia bebas sampah terrealisasi? Sampah plastik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pengusaha, juga bukan untuk jadi bahan kritik pecinta lingkungan semata. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Okir Manita, Koni Pasifika, Kompas TV.